Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar struktur beton. Kami dari kelompok 1D dengan beranggotakan yang pertama Atika Mesidini dengan NIM akhir 146. Lalu Evan Hardian dengan NIM akhir 172. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis struktur. Analisis struktur adalah proses perhitungan dan penentuan efek akibat beban yang bekerja pada sebuah struktur, bangunan, jembatan, menara, dan lain-lain. Tujuan utama analisis struktur adalah untuk memastikan bahwa struktur tersebut aman, kuat, dan stabil dalam menghadapi berbagai jenis beban yang mungkin terjadi selama masa pakainya. Gambaran umum gedung gym 3 lantai. Sebuah gedung gym 3 lantai biasanya dirancang dengan konsep modern dan fungsional, mengakomodasi berbagai kebutuhan, kebugaran, dan aktivitas olahraga. Bagian eksterior sering menggunakan fasad kaca besar yang memberikan kesan terbuka, sementara area parkir yang luas disediakan untuk kenyamanan pengunjung. Berikut merupakan proses pembuatan gedung gym 3 lantai. Di sini yang pertama, kita menggunakan X-nya 3 meter, lalu Y-nya 5 meter. Untuk number of stories-nya kita memakai 3 lantai, di mana masing-masing tingginya yaitu 4 meter. Lalu yang pertama kali kita mengklik define. Lalu untuk material namanya kita memakai beton FC20 MPa, di mana tipe materialnya yaitu konkrit. Lalu untuk material wedge and mass, kita memakai specific mass density, di mana massa per unit volumenya 2400. Untuk modulus elastisitas, kita memakai rumus 4700 dikali 25 MPa dipangkatkan 0,5. Untuk U-nya kita memakai 0,2. Lalu kita mengklik modify. Lalu di sini untuk material namanya kita memakai beton FC25 MPa. Dan kita F aksen C di sini 25 MPa ini sesuai dengan soal yang telah diberikan. Lalu di sini ada material nama yaitu BJTS 400A, di mana material wedge and mass-nya kita mengklik specific mass density, di mana massa per unit volumenya yaitu 7.850. Untuk modulus elastisitasnya kita memakai 200.000 MPa. Lalu di sini untuk material name-nya kita yang BJTS 400A, untuk FY-nya kita memakai 400 MPa, untuk VU kita memakai 560 MPa, untuk VYE 1,2 dikali 400, 400-nya itu FY menghasilkan 480. Untuk FUE dengan cara mengalikan 560 dikali 1,2, yaitu 672. Lalu selanjutnya ada material name BJTP 240 dengan memakai material tipenya rebar. Di sini untuk material wedge and mass-nya kita memakai specific mass density, di mana massa per unit volumenya 7.850. Untuk modulus elastisitasnya itu 200.000 MPa. Di mana material name BJTP 240 ini untuk FY-nya 240 MPa, untuk VU-nya 390 MPa. Untuk VYE itu dengan 1,2 dikali 240 hasilnya 288. Lalu untuk FUE dengan cara mengalikan 1,2 dikali 390 dengan hasil 468 MPa. Lalu selanjutnya adalah section property. Di menu define, lalu kita pencet di frame section. Lalu untuk pertama kita masukin balok utama yaitu balok 1. Di sini saya menggunakan balok dengan ukuran 400 kali 300. Nah, untuk pertama kita pencet di modification factor dengan moment inertia about to axis itu adalah 0,35, torsional constant itu 0,1, moment of inertia about 3 itu 0,35. Lalu untuk kedua yaitu balok anak, saya menggunakan panjang 300 kali 150 mm. Untuk pertama kita lihat di frame section property performance data, kita menggunakan desain tipe M3 beam, lalu penggunaan
longitudinalnya 400, BJTP 400, lalu untuk convener bars tiers itu BJTP 240. Kita menggunakan top bar 40, bottom bar itu 40. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan desain tipe M2 M3 untuk kolom. Lalu longitudinal ininya BJTP 400, convenernya BJTP 240. Lalu di sini kita menggunakan longitudinal area 19 dengan panjang 284 dengan corner bar size itu juga 19 dengan panjang 284. Lalu kita masuk ke kolom 1 dengan panjang 40-40. Lalu dengan property modification factor di moment inertia about to axis itu 0,7. Lalu yang kedua moment of inertia about 3 axis itu 0,7 juga. Lalu kita masuk ke ring balok. Di ring balok kita menggunakan material beton FC 25 MPa dengan panjang dan lebar 300 kali 150. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke slab section di section property. Untuk di slab property data kita masukkan plat lantai dengan beton FC 25 MPa dengan ketebalan 125 mm. Jadi untuk pertama pada tahap ini kita akan membuat kolom seperti ini. Untuk membuat kolom kita bisa buka di quick draw kolom yang sebelah kiri ini, dikarenakan sudah kita define dengan selection properties frame, sudah kita masukkan kolom 1 40-40 saya pakai. Jadi untuk kita menggambar kolomnya agar bisa menjadi seperti ini, kita pencet di properties, kita ganti menjadi K1 40-40. Lalu angka selanjutnya itu di blok seperti ini, lalu akan muncul kolomnya seperti ini. Untuk langkah kedua, bagaimana cara membuat balok. Kita di sini untuk lantai 1 kita kosongin dulu. Kalau untuk lantai 2-nya kita pakai balok utama. Untuk lantai 3-nya kita pakai ring balok. Sebenarnya untuk lantai pertama kita bisa pakai sleeve, cuman belum saya masukkan. Mungkin bisa saya masukkan di sini. Pertama kita pencet di kiri juga di quick draw beams atau kolom. Lalu selanjutnya kita bisa pilih frame, terus kita pencet karena kita ingin memasang balok atau sleeve di lantai pertama, maka kita pakai yang sleeve. Kita blok. Oke. Keluar. Jika kita pengen melihat hasilnya, kita bisa di pencet section property, sudah diubah. Oke. Lalu kita pencet extrude. Sudah keluar. Sudah terlihat kolom. Terus ini kalau misal di lantai 2 kita bisa pencet ini. Dikarenakan sudah saya masukkan, jadi mungkin kalau untuk cara memasukkannya tinggal diganti di bagian properties di quick draw column and beams. Terus tinggal kita ganti di propertiesnya kita mau pakai kolom atau slope atau ring balok untuk setiap lantainya. Lalu untuk di lantai 3 saya mau pakai ring balok. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pasangkan plat lantai. Kita pencet di draw rectangular floor and wall. Seperti biasa kita sudah define dulu di
slab section kita masukkan di plat lantai. Saya memakai ketebalan 125 mm. Oke. Nah, untuk ngeblok agar bisa masuk plat lantainya, kita pencet lantai 1, kita pilih plat lantai, kita blok kembali. Nah, oke. Untuk lantai mungkin agak berbeda. Nah, kita blok di sini. Oke, 1, 2, 3. Bisa dilihat di sini plat lantainya mulai masuk ya. Oke. 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 Lalu untuk langkah selanjutnya adalah pembebanan atap. Di sini ada pembebanan atap, kita memakai di load pattern, date-nya itu uniform seberat 0,036 kN per kubik. Lalu untuk load pattern LR, roof life, kita memakai 0,96 kN per meter kubik. Lalu pembebanan lantai 2 dan 3, di mana kita memakai unique name-nya 37. Untuk date-nya kita untuk memakai 1,172, lalu untuk live-nya kita memakai 4,97. Lalu untuk pengecekan keseimbangan gaya, pertama proses run analyze, kita pencet di analyze, lalu kita cari menu run analyze atau bisa disingkat dengan kita pencet F5. Lalu untuk pengecekan keseimbangan gaya yang proses run analyze, setelah dipencet F5 akan muncul tampilan seperti ini. Jadi lebih kelihatan bebannya yang telah dimasukkan. Lalu untuk pengecekan keseimbangan gaya, pertama pengecekan kolom. Pertama kita klik menu select, lalu kita klik menu property by frame, lalu kita cari yang pertama, karena kita pengen mengecek kolom, kita cari kolom kita itu K1 40 x 40. Lalu yang kedua kita kita lihat data tabel kita di pengecekan kolom. Lalu untuk pengecekan balok, kita sama seperti yang tadi, kita cari select, lalu mencari property by frame, lalu kita mencari B1. Lalu setelah dicari select, kita pencet di display, seperti langkah A sebelumnya di kolom ya. Kita pencet display, kita cari di show table, lalu muncul menu choose table for display. Kita cari di analyze result, kita pencet yang di tanda plus di elemen output, kita klik lagi di plus di frame output, lalu kita centang di table element force untuk beams karena balok. Lalu setelah itu muncul data pengecekan balok yang akan kita pindai ke Excel nanti untuk rekapitulasi. Lalu untuk pengecekan keseimbangan gaya, pengecekan plat lantai, yang pertama sama dengan cara-cara sebelumnya untuk kolom dan balok, yaitu select, cari di select by slab property, cuman bedanya di slab property. Kita klik PL, lalu kita pencet display lagi, kita show table, choose table for display, kita pencet di analyze di elemen output. Namun di sini bedanya kita cari di area output. Lalu kita pilih table elemen force area cell. Lalu ini muncul datanya di pengecekan plat lantai. Berikut rekapitulasi kami, tumpuannya
balok induk 1, balok anak, plat lantai, kolom, P, M2, M3. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangannya. Sekian dari kami. Terima kasih.